ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh rahmat dan maha kuasa, terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena kasih-Mu sajalah kehidupan kami boleh berjalan dengan baik hingga hari ini. Kedua saudara kami, Dr. Elizabeth Rahel Naomi Sinaga, dengan kekasih hatinya Reno Kardo Ambarita ini, beserta orang tua dan keluarga kedua belah pihak yang datang beribadah di hadapan-Mu bersama majelis jemaat, dengan penuh harapan dan kerinduan memohon berkat-Mu. Mereka berdua telah sepakat untuk menjalani hidup berumah tangga dalam Tuhan, dan hal itu telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga besar Sinaga dan Ambarita, sehingga acara Pajabu Persahapan dan Maraluk diselenggarakan hari ini. Kiranya Roh Kudus hadir dan bekerja dalam hati dan pikiran mereka, supaya janji dan pengakuan mereka benar-benar lahir dari hati yang jujur dan tulus. Dan acara pemberkatan pernikahan dan acara adat yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di 3 Dolok Simalungun, kiranya dapat berjalan dengan baik tanpa suatu kekurangan apapun. Dan biarlah itu menjadi kehendak-Mu. Dan kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini agar menjadi ibadah yang dipenuhi damai dan sukacita, sehingga boleh berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita bernyanyi, kita mendengarkan persembahan pujian dari seksi Inang GKPS Kebun Jeruk. Kami berikan kesempatan.
Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 4. Jiwaku
kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang menjelang sore hari ini. Kami bersyukur buat semua makan minum yang telah kami nikmati. Biarlah itu menjadi tenaga yang baru dalam hidup kami, dan kami semakin sehat untuk menapaki hari-hari kehidupan ini. Sebentar kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan untuk memberangkatkan keluarga kekasih kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi kekuatan. Biarkan hati dan pikiran kami menjadi lahan tanah yang subur, tempat firman ditaburkan. Jika ada roh lain kami tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini diambil dari kitab Kolose. Ada nggak bawa kitab? Ibu dokter? Ada, nggak apa-apa, di handphone ya, nggak apa-apa. Iya, mari kita buka Kolose 3:14. Silakan dibuka kepada foto saya, Reno Kardo Ambarita, karena saya berudamane kan kita Marito. Suami saya Sinaga, jadi guru kami dan itu saya. Lengkap sudah. Iya, silakan Anda berdua boleh dibaca Kolose 3:14. 1-2 ya. Iya, saya baca sekali lagi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, harus baca. Maaf saya hadap ke sana karena mempelai, calon mempelai kan ada ke sini, nggak mungkin saya ke sini. Jadi biarlah saya akan menghadap ke sini karena beginilah keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pernikahan adalah puncak pertemuan dua insan untuk membangun sebuah relasi. Ini adalah titik puncak bagaimana Elizabeth dan Reno untuk membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan yang mungkin selama ini sudah dibangun, tapi inilah puncaknya. Apakah benar-benar di sini cinta itu boleh dibuktikan dan dibutuhkan di sana keteguhan hati? Sekali lagi, bagaimana menjadi titik puncak dibangunnya sebuah relasi oleh dua insan, Sabet dan Reno, untuk boleh saling mencintai. Tapi ternyata di sini dibutuhkan, sangat diperlukan sekali keteguhan hati. Saya tidak tahu karena nanti akan diberkati di Katolik nggak merpadan ya kan? Biasanya di GKPS perjanjian kita sebelum acara hari ini kalau merpadan ada bimbingan pranikah paling tidak 3 kali, dan telah ditetapkan ada 7 kali bimbingan pranikah. Tapi karena nanti akan dibawa ke 3 dolok, di 3 dolok lah akan dijelaskan lebih dalam lagi. Sabet dan Reno pasarannya sudah berapa tahun? Ada 1 tahun, 2 tahun, puji Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu, lamanya pacaran bukan menentukan keutuhan dan kekuatan cinta. Ada saudara saya, teman saya pacarannya 10 tahun. Toh juga
broken home. Ternyata pacaran 10 tahun juga tidak menjamin keutuhan sebuah rumah tangga. Akhirnya mereka broken home. Apa yang mau kita katakan, ternyata Bapak Ibu, khususnya Sabet dan Reno, hari ini ada sebuah keputusan rohani. Bagaimanakah keteguhan hati saudara berdua? Apakah perbedaan cinta dan kasih? Kalau cinta itu datangnya dari pandangan pertama, benar enggak Reno? Saat melihat Sabet cantik, langsing aduhai, borusinaga, bujur homa, betul kan udah bujur, baik hati, toru maruhur, borusi malungun, ibu dokter lagi, langsunglah dilihatnya falling in love. Cinta itu datang dari pandangan pertama. Tetapi ternyata cinta itu dia adalah meminta, tidak ada puasnya. Karena itu cinta selalu saja ingin diperhatikan, ingin ditelepon, kan begitu ya, Sabet ya, ingin diperhatikan, ingin ditanya makan atau minum belum, ingin disanjung, ingin disayang. Begitulah cinta itu. Tapi ternyata kasih itu bersemi dari lubuk hati. Sekali lagi, kalau cinta itu adalah sesuatu yang terus meminta dan tidak pernah puas. Tetapi kalau kasih itu bersemi dari lubuk hati yang dalam. Karena itu kasih itu lebih memberi daripada menerima. Karena itulah firman Tuhan hari ini, cinta Elizabeth dan Reno tadi yang telah diikat pada hari ini haruslah diikat oleh cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus adalah cinta yang tidak pernah menuntut, tapi cinta yang memberi. Ditantang hari ini, seberapa siapkah saudara berdua tidak menuntut diperhatikan, tapi berusaha memperhatikan. Tidak menuntut dimaafkan, tapi berusaha memaafkan. Tidak menuntut untuk dimengerti, tetapi berusaha untuk mengerti. Karena itulah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, khususnya kepada saudara berdua. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih Tuhan yang selalu memberi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang boleh mengikat perjalanan kehidupan kita, dan disitulah kita dipanggil. Kasih itulah yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, dan tidak ada suami yang sempurna. Semua kita punya keterbatasan dan kekurangan. Tetapi hari ini cinta saudara diuji, diukur bukanlah dengan cinta ukuran dunia, tapi diukur dengan cinta ukuran kasih Kristus. Apakah sudah punya komitmen seperti itu? Karena itu saudara berdua, Reno dan Sabet, cinta bukan hanya menguasai
mengenai perasaan, melainkan keputusan yang kita ambil saat ada kasih Kristus. Cinta yang Anda putuskan hari ini ada kekuatan cinta kasih Kristus untuk saling menghibur, saling mendengarkan, saling menguatkan, dan saling menjaga hubungan. Di sana tidak mudah. Ada badai tantangan yang mungkin saja boleh dihadapi ya. Apalagi Bapak Boto ya, seorang pelayar, iya ya, terbang. Waduh, begitu banyak perempuan-perempuan cantik di luar sana. Apalagi ibu dokter yang tidak kemungkinan, banyak juga tantangan yang dihadapi. Tapi hari ini, sudahkah cinta saudara ada di titik cinta kasih Kristus? Cinta yang tidak hanya meminta, tetapi mulailah berpikir apa yang akan kulakukan untuk dia. Masih ada mama ya? Betul, mama sama bapak masih ada ya. Kira-kira Boto itu saya, itu Naganteng Reno, pernah nggak berpikir atau sudahkah pernah berpikir memberikan sesuatu kepada ayah dan ibu mertua? Pernah nggak berpikir kalau ibu mertua ulang tahun, sudahkah pernah berpikir, oh aku kasih ini nanti sama dia? Sudah pernah mengasih sesuatu, mengucapkan selamat ulang tahun? Sudah ya. Memberi sesuatu? belum ya. Iya kan? Ditantang hari ini, coba kalau benar ini calon mertua, ini tes. Kira-kira tanggal lahirnya tanggal berapa? Ya, kalau tanggal lahir dia pastilah, si Sabet pasti udah tahu. Siapa yang nggak tahu? Tanggal lahir calon ayah mertua tanggal berapa? Belum tahu. Jangan ditanya, nggak penting. Iya, tanggal lahir ibu mertua. Nggak usah ditanya. Nggak penting. Sabek, udah di sini tadi ya. Calon ibu mertua tadi datang. Di mana dia? Udah pulang. Iya kan? Sabet, kira-kira masih ingat? Gak usah ditanya. Tanggal berapa ulang tahun calon ibu mertua? Benar? Jujur. Tanggal ulang tahun calon ayah mertua Agustus kalau nggak salah tanggalnya. Lihat KTP. Nanti kita lihat. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bisa saja itu perkara kecil, tapi ternyata bagaimana kita untuk memikirkan kira-kira apa sih yang boleh saya beri. Kasih loh, kasih itu adalah sesuatu berpikir pada tahap bukan menuntut, tetapi sesuatu yang boleh kita lakukan buat pasangan kita, tapi bukan hanya dia. Karena hari ini tadi sudah pajabu persahapan. Pajabu persahapan berarti sudah selesai perjanjian adat yang telah diikat. Kalau hari ini perjanjian percakapan adat itu telah selesai untuk diikat, pertanyaan adalah apakah sebatas itu? Sering saja
ada bimbingan pranikah saya tanyakan ini. Kalau hari ini Reno belum, itu boleh dicatat ya Bang. Boleh kasih di dompet atau di meja makan. Kalau nggak bisa dihafal di hati, tulis tanggal lahir. Ayah mertua saya sampai hari ini masih ingat, sekalipun dia nggak ada lagi. Itu nasikah saya itu. Pak Jabe Paon, ini nasikah saya. Abang Sinaga. Coba pikirkan hari ini. Kira-kira nanti mertua kasih apa sama saya? No. Hari ini ada keputusan rohani. Cinta itu sudah sampai kepada tahap kasih. Kasih Kristus itulah yang mengikat keluarga ini. Sudah mengambil keputusan, apakah yang akan kulakukan untuk dia, apakah yang akan aku perbuat untuk dia, apakah yang aku akan berikan untuk dia. Dia bukan hanya lagi menjadi milik antara Anda berdua, tetapi sudah masuk kepada tahap keluarga. Kalau sudah masuk kepada tahap keluarga, pernikahan itu bukan hanya pernikahan Sabet dan Reno, tapi pernikahan dua buah keluarga, keluarga Sinaga, keluarga masuk lagi Tondong Sumbaya, masuk lagi kepada keluarga Ambarita Sabet. Sering saya sebutkan nasiam Bapak Konenang, saya tidak setuju sekali saya tuhorna. Ingat, Anda bukan dijual, Anda bukan barang, dan Anda bukan benda. Jangan pula disebut oleh itu saya Ambarita, kau kan sudah dibeli oleh Ambarita. No, ini bukan barang, ini adalah manusia yang berharga. Tidak diukur dengan tuhor tadi, sinamot tadi, tidak. Sekalipun itu adalah alat di percakapan adat, tetapi hari ini kita mau berpikir bagaimanakah kita boleh melakukan sesuatu di atas segalanya. Itu adalah kasih Kristus sebagai pengikat. Keterbatasan kita, kekurangan kita, saat kasih Kristus sebagai pengikat, oh ya, aku yang pertama untuk memaafkannya, aku yang pertama untuk mengasihinya, aku yang pertama melakukan apa yang perlu untuk dia. Karena itu selamat buat Anda berdua. Sampailah ke tahap tingkat yang kedua. Bukan hanya cinta pada pandangan pertama yang diputuskan pada hari ini, tapi dalam pengambilan keputusan iman sudah sampai kepada tahap kasih Kristus. Kasih yang memberi, kasih yang bertindak, melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan pasangan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Bapa, benar seringkali saat cinta bersemi kami bisa lupa diri. Tapi terima kasih buat hari ini. Cinta Elizabeth dan Reno Engkau telah pertemukan di rumah-Mu yang kudus ini, Duma Pencabu Persahabat. Kami bersyukur Tuhan, mereka akan diberkati pada tanggal 24 April. Bapa dalam sorga, biarlah cinta itu sampai kepada tahap kasih Kristus. Kasih yang tidak hanya menuntut untuk menerima, tapi itu adalah dari lubuk hati yang terdalam. Ada komitmen iman, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberi, kasih yang mau mengampuni,
Kasih yang mau berpikir apa yang harus dilakukan untuk pasangan, bahkan untuk keluarga besar kekasih kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak, kami percaya banyak hal yang mereka juga akan persiapkan ke depan. Kami berdoa biarkanlah kasih Tuhan yang menjadi pengikat, bukan cinta dunia. Karena itu Tuhan, biarkan Roh-Mu yang kudus yang berkuasa di hati Sabet dan Reno, sehingga hari ini cinta mereka boleh teruji dengan kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini, dan mari kita berjalan di dalam firman itu. Kita meminta kekuatan dari Tuhan lewat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat 4. Dan setelah itu kita doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Sintua Limtiurman Saragi. Waktu berdoa jangan ada yang berbicara, konsentrasi. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan pada siang hari ini. Cuaca yang cerah membuat kami bersuka cita dalam acara Pajabu Persahabat, demikian juga Meraluk. Tuhan telah berkati begitu luar biasa sehingga acara Paradaton ini berjalan dengan baik. Bapak Surgawi, kami berdoa buat Elizabeth Rahel Naomi dan Reno Karno Ambarita. Bapak, acara Paradaton sudah berjalan dengan baik. Pada acara pernikahan nantinya tanggal 24 April 2023 di Tiga Dolok Simalungun, kami mohon Tuhan berkati acara demi acara di Tiga Dolok. Biarlah berjalan dengan baik. Tuhan menguasai wilayah Tiga Dolok, agar kuat kuasa roh jahat kami usir di dalam nama Yesus. Semua berjalan dengan baik,
tidak ada gangguan orang-orang jahat, tidak ada gangguan roh-roh jahat. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga besar Sinaga, demikian juga keluarga besar Ambarita. Biarlah roh Tuhan menuntun, jauhkan daripada huru hara. Damai sejahtera Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kedua keluarga ini. Kami berdoa juga Tuhan buat Elizabeth Rahel Naomi dan Reno Kardo Ambarita. Tuhan yang mempersatukan mereka berdua. Kiranya benih cinta itu terus di dalam hati mereka hingga mereka bersatu di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat Tuhan buat kehidupan kami. Kami berdoa juga buat semua keluarga besar, demikian juga jemaat GPS Kebonjeruk. Kami bersuka cita, biarlah Tuhan terus pimpin kami agar kami setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berikan ucapan syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan. Dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Musik. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dari hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita ulang rapnya, terima kasih. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat penuntut bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur. Kami berdoa biarlah Engkau tambah-tambahkan kami kesehatan, tambah-tambahkan kami rezeki, berkati pekerjaan kami, mudahkan, bukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Kami berdoa buat pengelola keuangan ini, biarlah juga mereka boleh mengelola keuangan dengan baik, menempatkan keuangan pada pos yang tepat. Kami percaya itu juga adalah anugerah Tuhan, sehingga jemaat Tuhan juga boleh diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan. Akan dilanjutkan lagi dengan percakapan adat sebentar lagi. Dan inilah doa kami, doa pemberangkatan mereka. Kami percaya mereka sehat-sehat semua Tuhan. Biarlah sehat pikiran, sehat tubuh jasmani mereka, sehat roh mereka Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hari lepas hari saat mereka menapaki hari-hari kehidupan ini, sampai juga di Siantar, di Tiga Dolok, semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan.